Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya mewakili Pak Dito Aditomo. Kebetulan beliau sedang ada di Korea, jadi dalam rangkaian acara ASEAN Summit yang kita hormati bersama Ibu Dirjen, Profesor Dr. Nur Suryani, Bapak Ibu Kepala Dinas yang sudah hadir di sini, Bapak Ketua Umum dari IGI, Bapak Ibu Dewan Pengarah, Dewan Pembina, dan juga mungkin para tamu undangan, para ketua-ketua dari program ini seperti itu. Jadi ini saya mungkin sebelum memberikan tanggapan ada sedikit pesan sponsor. Seperti biasa kalau dari kementerian kita mencoba mengulas kembali ya tentang berbagai episode kebijakan Merdeka Belajar yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kalau secara umum memang tujuan Merdeka Belajar itu adalah agar setiap murid mengembangkan karakter dan memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan literasi dan numerasi. Kenapa kita kemudian menyasar pada kompetensi dasar dan juga karakter? Karena kita ingin bahwa anak-anak kita ini nantinya bisa tumbuh dan berkembang dan mereka bisa bersaing di dunia global. Tidak lagi kita nanti mendapatkan hasil PISA kita itu yang selalu berada di urutan paling bawah gitu ya. Untuk itu rangkaian episode kebijakan Merdeka Belajar ini sebenarnya tujuan utamanya adalah menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter dan kemampuan kompetensi dasar yang mumpuni seperti itu. Nah ini tentu saja kita akan fokus pada literasi, numerasi dan juga pengembangan karakter yang mencerminkan dari profil belajar Pancasila. Nah untuk mencapai tujuan itu kita mengharapkan terjadinya sinergi gitu ya antar seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu kita melihat bahwa perlu adanya transformasi pendidikan di mana satuan pendidikan ini bergerak bersama. Itulah sebabnya ada beragam episode kebijakan Merdeka Belajar, mulai dari Merdeka Belajar episode pertama sampai yang terakhir adalah episode ke-24 transisi PAUD SD. Nah harapannya dengan adanya transformasi pendidikan di satuan pendidikan, maka harapannya akan terjadi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, orang tua murid, mencoba untuk kita tidak lagi berfokus pada memasukkan anak-anak pada layanan pendidikan atau meningkatkan akses, tetapi juga bagaimana anak-anak tersebut mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Ya ini adalah beberapa kebijakan gitu ya, mulai dari evaluasi dan penjaminan mutu. Kita mulai dari Merdeka Belajar pertama meluncurkan asesmen nasional, di mana tidak lagi mengukur hasil belajar murid, tetapi lebih kepada bagaimana layanan pendidikan itu diukur seperti itu. Lalu ada pendidikan, akreditasi, kebetulan Pak Satria saat ini sudah dilantik ya Pak ya, dari perusahaan yang baru. Lalu juga ada pendampingan untuk perencanaan berbasis data. Kita juga ada tentang kurikulum dan pembelajaran. Di sini kami menginisiasi kurikulum Merdeka. Kemudian untuk guru dan tenaga pendidikan ada program organisasi penggerak, sekolah penggerak, guru penggerak. Kesemuanya itu tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Untuk itu mungkin Bu Dirjen jauh lebih ahli gitu ya daripada saya, tapi ini saya mencoba untuk membuat semacam gambaran kerangka besar transformasi pendidikan yang sedang dilakukan gitu ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana kami mengharapkan transformasi ini dilakukan bersama-sama tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah gitu ya. Dukungan dari pemerintah daerah tentunya menjadi kekuatan kita bersama seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini serangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah episode 4 yaitu program organisasi penggerak. Kalau kita lihat kenapa akhirnya Kemendikbudristek mengeluarkan POP adalah supaya bisa menjadi
Nah, tadi sudah disampaikan bahwa IGI mendapatkan yang terbanyak gitu ya, pendampingan di sekitar 500 lebih kepala sekolah. Tadi saya mendapatkan info, dan ada di 35 kabupaten kota. Ini tentunya merupakan amanat yang cukup besar gitu ya kepada IGI sebagai organisasi. Harapannya adalah dengan adanya organisasi penggerak ini, Kemendikbudristek bisa mendapatkan praktik baik gitu, karena kalau dari kami dari pusat tidak akan bisa menjangkau seluruh guru yang bekerja ya. Kita tidak mungkin menjangkau lebih dari 3 juta guru di Indonesia, tetapi kita berkolaborasi dengan organisasi penggerak. Itulah sebabnya program ini kemudian diluncurkan. Nah, untuk itu terkait dengan hasil yang tadi, sebenarnya kami melihat ini sangat baik sekali gitu ya. Tadi saya juga berbincang dengan Pak Danang, pusat riset baru ya Pak ya. Jadi dan saya sangat mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan dan evaluasi yang sudah coba dilakukan oleh IGI gitu ya, untuk melihat seperti apa dampak POP terutama yang dilakukan oleh IGI kepada para guru gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat dari evaluasinya per Patrick, mungkin kita bisa coba mendalami gitu ya, karena kita tadi juga sudah disampaikan, karena ini adalah akumulasi, tetapi mungkin sedikit masukan. Kita sebenarnya kan ingin melihat progres gitu ya, dari tahun pertama, kemudian di tahun kedua, sampai di tahun ketiga. Yang paling penting sebenarnya adalah kemajuan atau perubahan perilaku. Ketika guru itu jangan sampai ada lagi ungkapan guru mau dilatih seperti apapun, ketika kembali ke kelas mereka melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, inilah yang coba dipotret. Mungkin analisis selanjutnya adalah melihat pada perubahan antar tahun gitu ya, dari awal tahun sebelum menerima pendampingan dari POP, khususnya dari IGI, kemudian di tahun pertama, lalu di tahun kedua. Apakah ada perubahan dari sisi guru mengajar? Apakah ada perubahan dari sisi guru kemudian memberikan pembelajaran-pembelajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi ya, dan juga karakternya? Karena kalau di POP sendiri memang fokusnya pada 3 itu gitu ya, literasi, numerasi, dan juga karakter. Kemudian mungkin saya ya. Nah, lalu kalau misalnya punya data sebelumnya, saya yakin kalau IGI biasanya mungkin sudah berkoordinasi juga gitu ya dengan pengawas gitu ya, tentang hasil supervisi pengawas pada periode sebelum dilakukannya POP, sehingga memang milestone itu yang bisa dilihat gitu ya, tahap demi tahap ketika guru mendapatkan pendampingan, dibandingkan dengan juga mungkin tadi ada sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang tidak mendapatkan bantuannya seperti itu ya. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak mendapatkan bantuan juga bisa dilihat apakah setelah 3 tahun ini terjadi peningkatan atau tidak, terjadi perubahan perilaku atau tidak dari sisi guru pengajar seperti itu. Kemudian tadi belum ada terlihat tentang karakter, baru disampaikan tentang AKM, mungkin juga perlu dilakukan analisis tentang karakternya gitu ya, karena memang ini satu paket komplit gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada kompetensi literasi dan numerasi, tapi kita juga fokus pada pembangunan karakternya gitu. Harapannya analisis ini bisa dilanjutkan dengan mencoba melihat apakah memang terjadi perubahan karakter dari yang semula mungkin belum membudaya sampai pada akhirnya dia membudaya gitu ya. Nilai-nilai karakter pada Pancasila gitu, seperti keimanan, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada rekan sejawat gitu ya, atau dan juga mungkin mandiri, gotong royong, itu juga bisa terlihat dari perilaku murid seperti itu. Kemudian karena ini ada 35 kabupaten kota gitu ya, kebetulan kami dari Beskap juga sempat diskusi dengan GTK terkait analisis POP secara nasional. Kita juga coba breakdown gitu ya antar lokasi gitu. Ini supaya bisa melihat sebenarnya di kabupaten kota mana yang lebih terlihat dampaknya dibandingkan kabupaten kota lain gitu. Kalau misalnya ini bisa di breakdown misalnya Jawa, luar Jawa, atau bisa lebih spesifik lagi gitu ya, provinsi-provinsi besar
pulau besar dengan yang bukan di pulau besar itu mungkin bisa lebih terlihat. Jangan-jangan yang di provinsi besar tidak terlalu terlihat dampaknya, tapi di daerah-daerah yang di ujung sana dengan adanya POP ini itu justru lebih meningkatkan kapasitas guru. Karena kalau di daerah-daerah yang seperti provinsi-provinsi yang besar itu kan mereka memang secara sistem sudah cukup baik gitu ya. Tapi kalau di provinsi-provinsi yang di daerah yang di timur sana itu bisa jadi dampaknya bisa berbeda. Nah ini mungkin beberapa catatan dari kami yang bisa ditindaklanjuti gitu ya oleh pusat riset. Harapannya kalau misalnya analisis ini dilanjutkan bisa kemudian menjadi masukan dan rekomendasi tidak hanya untuk wilayah-wilayah yang menjadi sasaran, tetapi juga untuk yang menjadi non sasaran. Siapa tahu ada praktik baik yang menonjol di antara 35 kabupaten kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Francisca. Arahan dan tanggapan